Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah listrik dan elektronika dasar, menyusun power supply dan menguji tegangan serta arusnya menggunakan multitester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Nama saya Iyu Fahrudin. Nama saya Galang Tegar Darmawan. Nama saya Gilang Gunawan. Ya. Langsung saja kita akan langsung merakit dan menyusun power supply. Selamat menonton. Ya, sebelum merakit power supply, sini saya akan mengenalkan alat dan bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada satu batang, yang kedua ada solder, yang ketiga ada timah, yang keempat ada multitester, yang kelima ada trafo, yang keenam ada elko, ya, 2 buah elko, kemudian yang ketujuh ada 4 buah dioda, dan yang terakhir ada kabel AC. Kita akan menyambungkan 4 buah dioda dengan cara menempelkan timah ke dioda dengan menggunakan solder. 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menyambungkan 2 buah elko dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sebelum saya menyambungkan, untuk membedakan kutub negatif sama positif itu ada tandanya. Kalau ini tuh tanda yang kesini tuh berarti itu kutub negatif. Terus kalau yang nggak ada tandanya ini namanya kutub positif. Nah, kita hubungkan 2 buah elko ini dari ini kutub negatif ke kutub positif menggunakan solder. Bantu kawan. Sini kawan, saya bantu kawan. Nah, ini sudah nyambung 2 buah elko menggunakan timah dan solder seperti ini. Selanjutnya yaitu menggabungkan kedua dioda yang telah disambungkan dengan elko yang telah disambungkan, yaitu kutub positif dengan kutub positif dan kutub negatif dengan kutub negatif. Sudah tidak jatuh. Kembali lagi. Langsung nempel ke ini ya. Sambungan kedua ada di kutub negatif. Inilah hasil setelah benda tersolder dan tersambung semuanya. Baik, selanjutnya di sini kabel yang dari ground tersebut solder pada kutub negatif dan positif pada elko tersebut ya. Nah, di tengah. Jadi ya disolder dulu. Ya, selanjutnya kabel yang satu ini menuju ke CT ya. CT itu negatif. Jadi kabel ground ini sambungin ke CT. Jadi kita solder. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabel ke dioda pada baris pertama.
dulu. Ya, setelah kabel dihubungkan pada dioda, dua kabel ini sudah dihubungkan pada dioda. Selanjutnya kabel ini akan saya hubungkan ke tegangan 9 volt. Nah, kenapa saya hubungkan ke 9 volt? Ini sesuai kebutuhannya saja ya. Udah. Langkah berikutnya yaitu menyambungkan kabel lagi pada elko. Kita tandai kabel negatif dengan warna hitam, merah ditandai dengan kutub positif. Baik, selanjutnya kita hubungkan kabel AC ini ke input trafo tersebut, yaitu pada 0 volt sama 220 volt ya. Jadi yang ini 0 sama 220 volt. Baik, kita sambungkan menggunakan solder. Baik, selanjutnya dihubungkan pada 220 volt ya, menggunakan solder kabel AC ini. Ya, inilah hasil dari kerja kami. Sudah selesai, akan tetapi kami belum mencoba menyalurkan dengan tegangan listrik. Maka dari itu kami akan mencoba untuk menyalurkan dengan tegangan listrik. Apakah komponen ini bisa menimbulkan tegangan? Ya, Menyalurkan arus tegangan. ya, maka dari itu kita akan mencoba menyalurkan dengan arus listrik. Awas, hati-hati lang. Ya, sudah terlihat sangat jelas. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya dari komponen tersebut menghasilkan tegangan. Ya, baik, di sini saya akan mengukur ya arus tegangan yang pada trafo tersebut. Ya, ini input dari trafo tersebut. Ini sebesar 220. Nah, di sini dicek pada meter tester merenggak, yaitu 220 volt. Nah, ini skalanya, ini ACV atau arus AC volt ya, atau bolak-balik. Nah, coba kita cek. Ya. Baca skalanya tuh. Nah, jarum menunjukkan angka 220 volt. Nah, berarti ini benar ya, bahwa tegangan yang masuk pada trafo tersebut yaitu sebesar 220 volt kayak gitu. Ya. Setelah menghitung tegangan input yang dihasilkan yaitu 220, kali ini kita akan mengukur tegangan yang keluar dari power supply tersebut. Karena power supply yang kita pilih berada di tegangan 9 volt, kita akan menghitung apakah trafo ini benar-benar menaikkan tegangan atau tidak. Tegangan pertama berada pada 9 volt. Setelah kabel ini disambungkan, tegangan DC berada pada angka 20 volt dengan angka pemilih 50. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa tegangan DC naik sebesar 11 volt. Artinya trafo ini berhasil dibuat. Ya, sekian dari kelompok kami dalam pembuatan power supply seperti ini ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.